Jadi video kali ini saya akan membahas tentang alur dari pesertanya ya. Jadi peserta ini ngelakuin apa aja, yang didapat apa aja gitu. Karena masih banyak juga pertanyaan di kolom komentar, terutama di video bagian pertama yaitu pengenalan tentang kawah edukasi itu sendiri. Nah, jadi ini aku masih proses, tapi eh, di sini aku udah tahu alurnya itu. Jadi di sini aku mau sharing apa aja yang sudah yang akan dihadapi atau yang akan yang akan didapatkan. Nah, jadi di bulan pertama tentunya di mentoring. Jadi mentoring pertama untuk uh, role yang saya pilih sendiri yaitu front end, di mana menggunakan library JavaScript yaitu React.js. Di sini di bulan pertama masih mempelajari tentang dasarnya. Jadi 1 bulan masih dasar JavaScript dan dasar JavaScript dan logic. Kemudian selanjutnya setelah 1 bulan ini ada live coding. Jadi ada penentuan bahwasannya kita tuh akan masuk ke bulan berikutnya atau enggak gitu. Jadi nanti ada tes lah. Di situ harus on cam, terus juga jadi kita harus nyalain kamera, kemudian share screen, jadi bisa ditonton langsung oleh mentornya. Apa yang kita sedang ketik atau yang sedang kita lakukan gitu. Nah, itu dikasih waktu berapa jam, ada soalnya kayak gitu. Dan itu juga aku udah pernah jelasin sih di video-videoku yang di playlist ini. Itu ada tahapannya, jadi emang ada tes yang akan dilakukan gitu. Nah, setelah 1 bulan terus lolos ke 1 bulan berikutnya, itu 1 bulan kita baru tuh belajar tentang ke advance-nya. Jadi kan ini masih belajar tadi dasarnya. Sekarang sudah menggunakan library-nya tuh. Kalau untuk front end sendiri itu sudah mempelajari React.js. Pertama HTML, CSS, kemudian baru ke React.js-nya. Jadi emang HTML dan CSS itu dipelajari di bulan yang kedua. Karena apa? Karena di bulan pertama ini memperkuat tentang logiknya dulu. Seperti itu. Nah, udah nih, mentoring ini cuma 2 bulan. Kemudian kan janji awalnya itu adalah 3 bulan ya. Jadi 1 bulan berikutnya itu sudah masuk tahap praktikum nih. Jadi ini di mentoring ini sudah nggak di mentoring lagi, tapi emang sudah sudah diserah terimakan ke pihak dari kawah edukasinya gitu. Nah, di sini untuk masuk ke tahap ini ya, itu kita ada tesnya juga. Jadi nanti dibuat kelompok gitu. Satu kelompoknya itu dibuat 2 orang atau 3 orang. Dimana saat itu aku dapatnya itu satu kelompok 2 orang ya. Jadi di situ disuruh buat web menggunakan React.js. Ini untuk role front end ya. Jadi untuk back end sendiri aku kurang tahu ya. Gitu. Jadi ada ketentuannya dari rekrutnya, ya kita harus buat tuh fitur-fiturnya gitu. Ataupun ada additional fitur yang boleh ditambahkan yang jika sekiranya mampu dibuat ya dibuat gitu. Nah, itu juga menjadi nilai poin plus gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan tes tersebut, jadi emang dikasih waktu beberapa hari sih, 3 hari atau 4 hari itu baru kita akan disuruh presentasikan apa yang sudah kita buat gitu, per kelompoknya, dan itu ditonton oleh semua peserta, mentornya, dan juga pihak dari kawah edukasinya gitu. Nah, baru tuh setelah tes itu ya seperti serah terima sih. Jadi dari mentor ke pihak kawah edukasi, dan itu juga nanti akan diumumkan oleh pihak kawah edukasi siapa aja yang lolos. Nah, baru masuk ke tahap praktikum gitu. Praktikum ini sudah masuk ke sudah bukan main-main lagi, bukan mentoring lagi, tapi emang kita ngikutin role yang ada di perusahaan gitu. Jadi kita akan akan dimasukkan ke suatu project yang memang
itu perusahaan memang adalah mitra dari KW Edukasi gitu. Nah, di situ pasti kan ada project yang sedang digarap ya. Nah, yang digarap tersebut kita harus ikut gitu loh. Harus ikut dan ya kita nanti dapat task gitu, dapat tugas. Tugas itu yang kita harus kerjakan. Walaupun memang di tahap praktikum ini masih ya sedikit dibimbing-bimbing sih. Jadi kayak misalkan yang harus dilakuin ini loh, kayak pengenalan dulu gitu. Nah, seperti itu. Jadi 1 bulan ini ya ini yang dilakuin, melakukan beberapa task, kemudian juga ya mempelajari, belajar juga, jadi tetap akan terus belajar sih. Jadi kalau tidak dapat tugas ataupun tidak ada task, ya udah kita harus belajar juga agar kalau misalkan ada task ya kita juga bisa ngerjain dengan cepat gitu dan menambah knowledge kita sendiri. Nah, setelah ini jadi untuk tahap praktikum sendiri ini aku masih tahap praktikum ya. Jadi praktikum ke ini ada penilaiannya lagi juga nih gitu. Nah, ini Jumat kemarin, tepatnya pada tanggal 2 ya. Tanggal 2 kemarin itu adalah hari terakhir 1 bulan praktikum gitu. Dan ini oleh pihak KW Edukasi diumumkan siapa aja yang lolos dan yang berhak masuk ke masa magang gitu. Jadi ini juga ada penilaian juga. Penilaiannya gimana? Penilaiannya adalah dari leadnya. Jadi dalam 1 bulan praktikum ini nanti ada leadernya. Nah, kalau role saya kan di front end, ya udah ada leadernya. Leader tersebut yang akan menilai kita dari segi knowledge, kedisiplinan, kemudian apa lagi ya? Ketaatan dan sopanan, terus apa lagi? Knowledge, kecepatan pengerjaannya, terus ya seperti itulah banyak kategori-kategori yang menjadi parameter apa aja yang dinilai, dan itu yaitu akan menentukan kita tuh masuk ke proses magang atau enggak gitu. Nah, sekarang sudah nih, tadi tepatnya hari Kamis ya, tanggal 1 September itu diumumkan siapa aja, bukan siapa aja sih, jadi tanggal 1 ini semua peserta ini ikut Meet atau Google Meet gitu oleh pihak KW Edukasi, dan diumumkan seperti di interview lah apa aja yang dilakukan, terus pesannya gimana gitu. Terus ya baru pihak KW Edukasi mengumumkan bahwasannya kalian ini lolos gitu. Ada yang lolos, ada yang enggak. Dimana yang lolos ini mendapatkan nilai-nilai sekian, yang enggak ya mungkin karena kurang di bagian sini kayak gitu. Dan itu ya memang jadi penilaian dari leadnya masing-masing gitu. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ya sebelum ke magang. Dan jadi di sini di praktikum sendiri itu untuk front end, begitupun back end dan QA. Jadi ada 3 role ya dari mentoring ini. Itu ada 3 dan itu dibagi 2 di sini. Jadi ada yang mengerjakan project A dan project B. Nah, salah satu projectnya adalah yaitu web dari KW Edukasi itu sendiri. Untuk yang project B mungkin aku nggak bisa sebutin ya. Jadi emang ada satu perusahaan yang memang sedang garap project itu. Nah, itu. Jadi dibagi 2 tuh. Kemudian setelah dibagi 2, jadi itu yang tadinya teman sekelas itu jadi enggak lagi tuh. Yang tadinya sekelas jadi enggak lagi, ada yang memang sekelas dan masih sekelas juga di sini gitu. Jadi dibagi 2 juga nih. Gitu. Jadi dibagi 2. Ini project A, ini project B. Nah, aku ikut di project B nih. Di project B ini untuk FE ya, terutama di FE-nya karena aku role-nya FE. Nah, di FE ini atau front end itu dibagi lagi 2. Jadi ya emang dibagi 2 ini agar mengecil lagi lingkupnya. Dan ini lingkupnya dari segi leadernya siapa. Kalau ini dari FE itu dibagi 2, jadi ada leadernya A, leadernya B gitu. Nah, ini aku ikut di leadernya si A gitu. Ini leadnya. Nah, ini yang menilai kita nih, lead ini. Jadi di sini ada 4 orang, di sini 4 orang gitu, misalkan gitu.
Nah, di sini dikasih penilaian tuh gimana, terus tuh lead ini yang ngasih task ke kita gitu. Nah, kebetulan di projectnya yang B ini itu kita mendapatkan tasknya itu ini yaitu menggunakan React Native gitu. Jadi bukan menggunakan React.js. Nah, yang di mentoring kita pelajarin React.js, tapi saat dapat project itu React Native gitu. React Native sendiri adalah ya satu bagian dari React, tapi dia khusus untuk mobile gitu, untuk iOS ataupun Android. Jadi untuk stylingnya ini beda banget. Strukturnya sama seperti React.js menggunakan JavaScript seperti itu, tapi dari segi sintaks untuk apa ya, tag kayak HTML-nya itu bukan menggunakan tag HTML lagi, kemudian stylingnya juga berbeda, dan jadi itu sih mungkin ke struggle-nya atau kesulitan bagi aku pribadi sih itu kesulitannya. Tetapi setelah dijalanin ya oke-oke aja sih. Dan memang kesulitan terberat memang untuk project di React Native itu sendiri adalah spek laptopnya emang harus tinggi sih. Jadi kalau misalkan aku standar sih ini RAM 8 GB, Core i5, dan ya Core i5, SSD 1 TB, tetapi masih aja gitu nggak cukup gitu untuk menjalankan project yang emang sudah gede ya, aplikasinya udah gede, jadi emang cukup berat sih. Kalau misalkan projectnya baru awal, kemudian ya masih kecil-kecil gitu, lancar-lancar aja gitu. Jadi emang kalau misalkan speknya kurang memadai ya mungkin harus sabar-sabar aja sih kalau mau mendapatkan project React Native. Dan itu yang memang aku udah lakuin. Nah, dari teman-temanku ini sendiri, ini kan dibagi jadi A sama B ya. Nah, dari yang kelompok A sendiri itu banyak yang gugur. Gugurnya itu bukan gugur ini ya, tapi emang tidak bisa melanjutkan untuk project React Native-nya. Jadi dia ikut project yang memang berhubungan dengan React.js gitu. Jadi di B sendiri ada dua nih. Nah, ada dua lagi nih, dibagi lagi sebenarnya. Ini namanya MVP 1, ini MVP 2. MVP sendiri itu kalau kita belajar alur pembuatan aplikasi, MVP itu seperti apa ya? Tahap-tahapan pembuatan aplikasi sampai selesai gitu. Jadi MVP 1 itu ya bisa juga berbarengan dengan MVP 2 ataupun memang bisa sinkron juga sih. Jadi sinkronus bisa. Jadi misalkan MVP 1 selesai baru MVP 2 juga ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda. Nah, ini memang tahapnya berbarengan sih, jadi emang dibagi juga devnya. Nah, untuk teman-temanku yang di kelompok ini ada yang memang speknya kurang memadai dan apa ya, kurang bisa untuk React Native-nya, jadi ya akhirnya di project B. Jadi di kelompok A sendiri aku sendirian nih yang menghandle React Native gitu. Jadi di React Native sendiri memang ada devnya, dev FE-nya itu ada lagi. Memang itu yang memang senior dan memang bagian dari perusahaan. Jadi selain lead ini juga ada dev lain yang memang mengerjakan atau ngehandle React Native ini, tambah lagi satu dari kelompok A yaitu aku sendiri. Itu. Nah, kelompok B gimana? Untuk kelompok B itu kalau nggak salah React Native semua juga. Gitu. Nah, gitu sih. Jadi ini ada yang sebagian ikut ke ini, ke MVP 1. Sedangkan ini MVP 2 itu yang ke React Native. Jadi ini garap garap mobile-nya, ini garap ininya, garap webnya gitu. Jadi webnya sendiri bukan web ininya ya, tapi web dashboardnya kalau nggak salah. Web dashboardnya kalau ini memang untuk customernya itu. Nah, untuk detailnya sendiri aku nggak bisa jelasin karena itu yaitu sudah ada apa ya, kayak kontrak agar itu dirahasiakan dan memang tidak disebarluaskan. Tapi di sini aku menyebarluaskannya saja untuk sharing bagaimana alur di apa ya, jika kita mengikuti program dari KW Edukasi itu sendiri, bukan dari alur ininya ya, alur dari perusahaannya. Oke, jadi gitu. Kemudian selanjutnya setelah mendapat tasknya tuh pastinya gitu, saya sendiri itu mendapatkan project-project
yaitu menggunakan React Native. Kemudian ya udah sih, jadi minggu ke satu itu masih belum dapat task, jadi masih mempelajari ulang apa aja yang udah dipelajarin di mentoring. Kemudian minggu kedua itu mempelajari bukan, di minggu kedua tuh sudah ada tuh kayak meeting awal gitu, meeting awal dari leadernya. Kemudian kita diberi akses untuk mengakses repo dari projectnya itu sendiri. Kemudian ya kita suruh pelajarin. Jadi setelah pelajarin apa saja, melajari kayak struktur folderingnya, kemudian data-datanya di mana, cara itunya gimana, kemudian dia pakai teknologi apa aja, misalkan dia menggunakan Reduxnya Redux Saga, kemudian dia pakai library ini, dependencies ini gitu kan, plugin ini, kemudian dia menggunakan kayak gini. Nah, itu dipelajarin semua gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat task ya kita gampang gitu untuk mengerjakannya. Barulah di minggu ketiga tuh baru dapat tuh minggu kedua. Kalau minggu kedua lebih sih, bukan minggu ketiga. Minggu kedua, minggu awal-awal minggu ketiga dapat task, dan aku sendiri mendapat task itu 2 tiket. Jadi kalau task kayak gitu dibuatnya tiket ya. Jadi ada tiketnya, jadi ada software developernya sih. Dan di situ kita dapat tiket-tiketnya itu untuk ngerjain apa aja, kemudian prosesnya sampai mana itu ada websitenya, namanya Jira. Jadi boleh dipelajarin ulang tuh, boleh dipelajarin lebih ya. Mengenai hal itu juga harus pelajarin sendiri sih mengenai hal itu. Jadi di Jira tersebut kayak manajemennya lah, projectnya udah sampai mana, apa aja yang harus dibuat, per developernya tuh harus apa gitu kan, gitu. Prosesnya sampai mana, on progress, atau sedang integrasi atau review atau udah selesai dan kayak gitu. Ada semua di situ. Kemudian di minggu keempat itu dapat 2 tiket lagi, jadi total aku udah dapat 4 tiket. Dan itu ya udah selesai semua. Sisa yang tiket yang kedua tadi itu memang sudah selesai, tapi memang belum di merge, jadi memang masih nunggu hari Senin. Sedangkan sekarang kan hari Sabtu ya, jadi dari leadernya sendiri ya weekend harusnya libur, nggak, jangan diganggu gitu, Sabtu Minggu. Jadi ya nunggu hari Senin baru aku boleh konfirmasi bahwasannya aku udah merge gitu. Kemudian ya gitu sih. Terus di hari Senin ini udah mulai nih masuk ke proses magang. Nah, untuk masuk ke proses magang tadi kan udah aku bilangin ya, dimana pada hari Kamis itu sudah diumumkan, dikasih interview lah, semua peserta nih kasih interview apa aja yang udah dilakukan dan ya prosesnya gimana, baru diumumkan tuh penilaiannya dari leader ke kita itu gimana. Itu memacu ya untuk ini pegangan untuk dari KW Edukasi bahwasannya kita masuk ke proses magang nggak, dan ini kita butuh 1 bulan lagi. Jadi untuk benar-benar di hire itu butuh 4 bulan sih sebenarnya, bukan 3 bulan. Jadi aku expect-nya 3 bulan, kemudian ekspektasi awalnya juga menggunakan React.js, ternyata menggunakan React Native. Jadi ekspektasi tersebut ya memang tidak sesuai yang diharapkan. Jadi memang kita harus belajar lebih atau explore sendiri juga sih. Nah, di 1 bulan magang ini kita mendapatkan uang saku. Jadi tidak asal dapat task atau dapat tugas dari leader, tapi kita juga dapat uang saku gitu per harinya. Dan itu ya lumayan lah buat nabung ataupun buat jajan atau buat itu, lumayan sih gitu lah pokoknya gitu per harinya. Dimana per harinya kan ya per minggu aja itu ya kan 5 hari, Senin sampai Jumat. Nah itu dikali 4 berarti kan 5 kali 4 20 kali berapa itu kan, misalkan nilainya berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu itu kan, dikali 20. Kalau dikali sebulan kan udah lumayan.
Dan itu ya menurutku itu juga setimpal dengan yang kita lakuin sih gitu. Dan walaupun kita tidak dibayar juga menurutku pribadi ya, aku juga udah dapat ilmu banyak sih dari project-project yang sedang digarap. Melihat chat dari apa ya yang mereka obrolkan aja itu udah seharusnya kita udah dapat ilmunya gitu. Apa yang mereka obrolkan gitu kayak itu udah apa ya, ilmu baru gitu. Oh, di perusahaan tuh kayak gini ternyata. Oh, sedang ini kayak gini. Jadi kita juga memicu kita untuk belajar lebih gitu. Aku juga masih awalnya belum tahu tuh, oh tentang Jira, oh kita pelajarin. Terus tuh ini bahas tentang STG, Dev, terus itu apa sih? Nah, MVP itu apa sih? Nah, aku pelajarin ulang tuh. Oh, ternyata ada tuh. Contohnya di boleh buka di channel YouTube-nya Programmer sama Now itu kan ada tuh alur pembuatan aplikasi. Nah, itu juga menjelaskan tuh tentang yang aku tadi aku mention seperti MVP, kemudian apalagi alur-alur lainnya sih. Nah, itu jadi mungkin lebih detailnya silahkan browsing sendiri gitu. Jadi di proses magang ini nanti mulai hari Senin, yaitu pada tanggal 5 ini. Dan di proses magang sendiri ya sama seperti praktikum, tetapi memang bedanya ya pasti berbeda sih. Kayak bulan magang itu kayak mungkin kayak apa sih ya, eh, dibantu oleh leadernya itu dikurangin, kemudian kita juga harus improvisasi sendiri gitu, apa yang kita harus kerjakan. Jadi jangan diem aja, kemudian kita juga harus tanya, misalkan kita ada kesulitan di desain ini nih untuk FE ya, kesulitan desain ini atau masih belum tahu nih, oh desain ini sebenarnya ini gimana sih kalau misalkan dia misalkan formnya tuh error ataupun apa, itu harus gimana. Nah, itu ya baiknya jangan tanya ke leadnya sih, langsung tanya ke QA-nya gitu kan. Itu kita juga ya kita improvisasi sendiri gitu, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan benar-benar di perusahaan itu. Masa tanya leadnya terus kan, itu kan kurang bagus juga. Jadi makanya kita lebih baik yang kita harus benar lakukan ya itulah kita lakukan. Dan kita juga harus ya explore lebih jauh lagi sih materi apa yang kita belum ketahuin, terus yang berhubungan dengan project. Nah, itu. Nah, di project sendiri ini juga apa ya, yang masih kurang banget di aku tuh kayak seperti di mentoring ini, menurutku itu kurang di pembahasan tentang redax-nya. Untuk redax-nya sendiri aku udah cukup paham, tapi untuk kayak middleware-nya itu loh kayak Saga, Tang itu kurang. Jadi menurutku ya itu mungkin harusnya dibedahi, karena dari segi silabusnya sendiri itu untuk membahas Redux middleware-nya itu cuman sehari gitu, sehari 2 hari gitu. Padahal itu kalau dibuat 3 hari ataupun seminggu itu ya cukup banget. Kita bisa explore apa yang lebih, pelajarin lebih gitu. Kalau misalkan cuman sehari 2 hari kan kurang gitu. Kita harus pelajarin sendiri. Sedangkan yang mengedepankan di project ini ya konsum API-nya itu, dan konsum API-nya menggunakan middleware. Middleware yang digunakan adalah Redux Saga yang untuk di ini. Begitupun yang di React.js sih menggunakan Redux Saga semua. Jadi di mentoring ini sebenarnya mengacu di projectnya juga. Jadi mentornya ini sebenarnya ngelihat dulu apa yang sedang dikerjakan. Oh, pakainya Saga. Jadi makanya aku baru ngeh juga kenapa di mentoring itu belajarnya tentang middleware Saga. Oh, ternyata di projectnya menggunakan Saga gitu. Jadi memang biar on base ke praktikumnya gitu. Jadi seperti itu sih. Dan itu yang memang harus pelajarin sendiri, terutama di CRUD-nya, CRUD, create, read, update, delete. Nah, itu minimal banget lah. CRUD terus menggunakan Redux, kemudian menggunakan middleware, contohnya Redux Saga. Udah itu minimal banget. Itu untuk integrasinya ya, tapi untuk bagian styling itu perbanyak latihan. Jadi contohnya, aku ini kan React Native, aplikasi mobile. Itu ya mudah aja kita pelajarinnya ya, misalkan aplikasi yang ada di HP apa sih, misalkan Gojek ataupun YouTube ataupun apa gitu. Kita coba remake atau kita buat ulang tuh. Menggunakan ada tab bottomnya, kemudian ada tampilan apanya, ada cardnya, ada card videonya, ataupun
ini untuk card untuk e-walletnya ataupun apa gitulah, pokoknya ikutin aja yang gitu untuk melatih stylingnya gitu. Jadi stylingnya sendiri React Native dan React JS beda ya. Kalau React JS kan memang base-nya ke HTML dan CSS, kalau React Native ini enggak gitu, tapi memang sintaksnya hampir ada yang mirip, seperti flexbox-nya itu ada, kemudian ya sama sih kayak margin, kemudian padding, dan itu hampir sama, tapi dari sintaksnya itu memang cukup berbeda gitu. Itu sih yang harus sering dilatih gitu. Ya, begitupun kalau misalkan dapat project yang React JS, ya kita juga harus sering latihan sih. Webnya apa kita coba ikut buat gitu. Jadi untuk melatih styling seperti itu, untuk melatih integrasi ya silakan buat ya tadi CRUD-nya itu, CRUD-nya minimal itu. Dan itu kita juga bisa buat fake API yaitu dummy API-nya menggunakan JSON server ataupun ya itu banyak sih untuk website penyedia layanan kita buat fake API itu kan. Jadi ya silahkan dimanfaatin gitu untuk buat bahan latihan dan apa ya, perbanyak mini project nih. Jadi ini juga aku bisa lolos praktikum ke magang ya mungkin karena aku juga pernah buat mini project. Jadi di bulan ke ini, yang bulan kedua, satu kedua ini itu kan dapat project. Nah, itu project itu kan menggunakan React.js. Di React Native itu dapat project di React Native ya aku coba remake. Yang tadinya bentuk web aku jadiin aplikasi mobile gitu. Jadi leader juga, oh bagus nih, berarti udah paham dasar-dasar dari segi stylingnya, kemudian integrasinya gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya lakukan gitu. Apa yang bisa kita pelajari. Dan ya itu memang butuh waktu dan tenaga sih. Sering lembur gitu dan emang tetap jaga kesehatan juga. Gitu sih. Dari aku pribadi, menurutku kayak gitu, dan tahapan yang bisa aku jelasin seperti itu. Untuk detail di proses magang sendiri, aku baru bisa jelasin seperti itu ya, karena magangnya sendiri itu yang nanti Senin gitu, ini sedangkan hari Sabtu. Dan ya itu yang mungkin aku bisa kasih tahu adalah di magang ini kita kasih uang saku. Uang sakunya berapa? Mungkin aku nggak mau sebutin sih, agar kalian juga apa ya, jangan terpaku ke uang sakunya, tapi emang ya yang sudah didapatkan dari baca chat mereka aja itu udah dapat ilmu gitu, apalagi dapat project kemudian dibimbing gitu. Jadi uang saku itu sebagai apa sih, nilai plusnya lah gitu. Tambah uang saku pun aku juga it's okay aja gitu, karena di proses magang ini ya kita kayak bener-bener di apa sih, seperti karyawan gitu. Jadi ya seperti praktikum tapi nanti mungkin feel-nya berbeda gitu. Nah, selanjutnya di proses praktikum ke magang ini kan itu kan tadi aku udah bilang ada interview ataupun yaitu pemberitahuan mana saja yang lolos, siapa aja yang lolos gitu kan. Nah, selanjutnya baru nih proses magang ke hire atau ke pengrekrutan. Jadi rekrutan ini ya kita akan masuk ke bagian dari perusahaan mitranya KW Edukasi. Salah satunya yang ini yang apa sih, yang sedang menggarap proyek ini gitu, perusahaan yang sedang menggarap proyek ini gitu. Nah, untuk gajinya sendiri memang di spill atau disebutkan, tetapi di sini aku nggak mau sebutkan ya, karena ya itulah intinya sih, rata-rata gaji junior atau gaji programmer fresh graduate lah yang ada di Jakarta ataupun yang ada di kota-kota besar. Kemudian juga ada dua pilihan waktu itu dari Kang Asep selaku lead dari KW Edukasinya itu bilang, beliau bilang bahwasannya ya nanti dibagi dua juga ya hire-nya nih, sorry gajinya itu dibagi dua. Jika kita maunya WFH itu nanti dapatnya setengahnya, kalau misalkan WFO itu dapat nilai full gitu. Kemudian juga kayak ada masa probationnya sih, jadi 3 bulan dulu, 3 bulan nih gajinya sekian gitu. Nah, setelah 3 bulan baru tuh kalau dianggap layak atau dianggap dikontrak lebih, baru tuh mungkin 1 tahun atau 6 bulan ya, aku juga kurang tahu.
itu baru nanti gajinya baru bisa naik gitu. Nah itu jadi 3 bulan ini gajinya sekian, setelah 3 bulan baru naik gitu sih yang aku tangkap gitu, yang beliau bilang seperti itu. Jadi apa ya, tahun pertama sih menurutku ya jangan melihat ininya dulu nih, melihat gajinya dulu, tapi ya yang kita bisa lakuin itu apa gitu. Setelah seiring berjalannya waktu ya, kalau kita baik dalam melakukan pekerjaan ya ini juga akan naik gitu. Jadi jangan melihat ininya, tapi maksimalkan apa yang kita bisa beri gitu aja sih. Jadi ini aja yang mungkin aku bisa sampaikan. Jadi aku bukan menjelaskan detail dari perusahaannya apa, namanya apa, kemudian apa proyeknya, bukan ya, tapi aku mau jelasin alur dari kawah edukasi itu sendiri gitu. Dimana ini kawah edukasi juga ini menurutku bagus banget sih, karena dia punya mitra perusahaan dan kita dikasih apa ya, kasih mentoring gratis, kasih bootcamp gratis, terus dikasih praktikum, udah masuk ke project, dan projectnya juga bukan abal-abal, dan memang mereka juga memang perusahaan sedang menggarap project besar tersebut. Terus dikasih magangnya dikasih uang saku juga pula gitu kan. Ini bagus banget. Jadi kayak misalkan kalau berhenti di tengah jalan itu ya bakal kena resikonya sendiri sih, karena resikonya juga kan di awal-awal ini sebelum mentoring kan dikasih tahu juga ya, ada seleksinya juga, dimana juga menyetujui persyaratannya, seperti kalau berhenti tengah jalan akan denda gitu kan. Nah ini ya sayang banget kalau dilewatkan gitu, karena ini kayak misalkan kayak apa ya, jalan pintas gitu, jalan pintas untuk dapat kerjaan. Kalau misalkan kita tidak ngikutin ini ya mungkin kita harus latihan sendiri, buat project mini project sendiri, belajar sendiri gitu kan, mungkin ikut kursus ini itu gitu kan, baru kita bisa dapat kerjaan gitu. Sedangkan ini enggak, kalau ini kan dikasih gratis, kemudian dikasih base-nya biar tidak kaget ini. Jadi kayak praktikum tuh kayak agar kita tidak kaget di proses magang tuh seperti apa, kemudian di proses magang juga kita agar tidak kaget di proses karyawan tuh gimana gitu kan. Jadi ada tahapannya gitu, dan ini menurutku bagus banget, dan sayang banget kalau misalkan dilewatkan. Jadi mungkin itu aja sih yang aku mau sampaikan. Yang terbaik itu bukan apa ya, dan dari Kang Asep sendiri sering bilang itu bahwasannya yang menjadi lawan diri kita sendiri itu bukan teman sekelas kita atau teman apa ya yang sama kita kerjain gitu. Misalkan React Native, aku ada anggotanya ini kan, teman anggotanya ini. Nah itu bukan lawanku, itu bukan kita tidak ada lawan, tidak ada ini. Jadi memang semuanya bergantung pada diri sendiri. Itu lawan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Itu yang sering dikatakan Kang Asep sih. Karena kalau kita berhenti belajar untuk berhenti melakukan yang kita bisa ya kita kalah melawan diri sendiri gitu. Jadi gitu sih. Dan ini juga aku tuh kayak sering ngajak sih, kayak misalkan ke ini atau ke siapa gitu, sering ngajak sharing. Jadi aku coba mulai percakapan awal gitu, baik itu saat proses praktikum ataupun saat mentoring juga ya, kadang kayak gitu. Jadi akrabin sama temen lah, sharing apa aja gitu. Siapa tahu kan kita nggak dapet yang di proses ini, tapi juga karena kita sudah kenal sama teman itu, kita dapat kerjaan dari teman tersebut, itu kan bisa jadi ya menambah relasi juga penting itu. Dan termasuknya ya di proses ini juga silakan tambahkan relasi Anda. Terus ya mungkin itu aja sih. Jadi mungkin itu aja, banyak banget ya. Jadi aku nggak selesai karena kalau kita bahas lebih detail lagi ada lagi gitu. Jadi mungkin itu aja ya. Nah itu kalau misalkan lebih detail lagi bisa tanyakan ke kolom komentar aja. Terima kasih.